Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, tema kita kali ini menyoroti bukan Indonesia gelap saja, bukan Indonesia gulita, ya, tapi tema kita kali ini tidak kalah suram sebenarnya, yaitu Indonesia dijarah. Ya, mulai dari kasus Pertamax, ya, sebelumnya ada proyek-proyek yang juga menjadi ajang penjarahan, ya, mulai dari IKN, ada Jiwasraya, ada Asabri, ada Food Estate, ada hilirisasi nikel, dan banyak lagi, ada pagar laut, banyak sebenarnya, ya. Indonesia memang benar-benar tengah dijarah, apalagi sekarang ada juga Danantara yang berpotensi menjadi alat penjarahan paling masif begitu, ya, karena menjadi super holding penjarahan itu, ya. Kita akan membahasnya bersama narasumber, ada Bang Marwan Batubara. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, kemudian ada Pak Sunarko. Assalamualaikum, Pak Narko. Waalaikumsalam. Ya, ada juga Om Lim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita semua sudah tahu, ya, sebenarnya Indonesia tengah dijarah sudah lama, tapi penjarahan itu semakin masif, apalagi sekarang seperti terorganisir, ya, di dalam super holding, ya. Ini ada Danantara, sehingga publik semakin ketakutan ini. Tampaknya penjarahan akan terus dilakukan ini, Bang Marwan. Salah satunya melalui selain Pertamax, ya, yang sampai merugikan negara 1 kuadriliun ini, ya. Dan sekarang itu ada juga Danantara yang mana juga akan mengelola Pertamina, Mandiri, BNI dan lain sebagainya. Ini kalau Bang Marwan melihatnya bagaimana nih, Bang? Ya, jadi saya kira soal Danantara ini kalau berangkat dari latar belakang bahwa ini dicetuskan oleh Pak Sumitro, ayahanda dari Pak Prabowo. Ini ide yang bagus untuk kita asetnya itu diakumulasi, dikelola secara profesional untuk menjadi sumber, salah satunya itu untuk investasi. Cuma yang jadi masalah bahwa ini setelah melihat bagaimana proses Undang-Undang BUMN dirubah, lalu melihat orang-orang yang duduk di situ, maka kekhawatiran menjadi muncul. Ide yang bagus tadi bisa saja nanti dampaknya negatif kepada negara dan rakyat. Bahwa kalau bicara Danantara itu kita analogikan dengan apa yang terjadi di luar negeri, misalnya di Norway itu ada Sovereign Wealth Fund, SWF, nilainya hampir 200 triliun dolar. Di Saudi, di Dubai, di Qatar, ya, itu masing-masing hampir 1 triliun dolar. Negara-negara ini punya aset. Dan itu aset yang memang terakumulasi dari penjualan migas. Dari bisnis lah, ya? Ya, artinya bukan, uang ini memang diniatkan untuk menjadi sumber dana dan jaminan untuk nanti negara itu bisa melakukan investasi. Tapi di sisi lain sebetulnya ini adalah alat untuk pertama supaya terjadi perlakuan yang adil terhadap rakyat yang sekarang itu menikmati, ya, karena disimpan sebagian, maka rakyat yang akan datang juga akan menikmati. Jadi ada faktor keadilan. Kalau kita kan migas selama ini disedot, ya, dikonsumsi semua, tidak ada yang disisihkan. Anak cucu nggak kebagian. Nggak akan kebagian. Nah, tapi ini bagus nih SVF, ya, yang dilakukan oleh 4 negara tadi. Timur Tengah itu pasti dari sumber migas. Norway juga begitu. Nah, juga untuk keberlanjutan. Jadi di samping untuk keadilan, untuk keberlanjutan dari ekonomi keuangan dari negara tersebut. Nah, ada negara lain seperti Cina atau Singapura ngumpulin uang juga. Tapi caranya bagaimana? Caranya itu dengan membuat APBN itu setiap tahun itu surplus. Sehingga setelah sekian puluh tahun itu surplusnya itu terakumulasi, sehingga misalnya di Cina itu hampir 2 triliun dolar juga. Itu ada dua pengelola di Cina itu. Kalau di Singapura itu 1, Temasek itu juga sama dari akumulasi surplus dari APBN. Nah, kita
ini coba untuk membuat SWF juga. Ya melalui Danantara, tapi sumber uangnya itu mengambil dari aset-aset BUMN itu digabungkan. Sama efisiensi modal awalnya 300 triliun. Ya, efisiensi dari APBN. Yang targetnya katanya nanti bisa menjadi 900 miliar dolar. Hampir sama lah ya. 900 miliar dengan 1 triliun dolar. Yang jadi masalah adalah bahwa kalau bicara jumlah dan nilai untuk nanti bisa mendapatkan atau ini menjadi jaminan untuk mendapatkan modal ya dari atau investasi dari bank atau dari manapun, itu harus diperhitungkan juga bahwa BUMN ini masing-masing punya hutang. Jadi seandainya pun nanti nilai terakumulasinya itu dengan BUMN, dengan pengamatan APBN yang dipotong itu nilainya 900, tapi setelah dipotong masing-masing BUMN ini punya hutang, Pertamina misalnya hutangnya di atas 50 miliar, PLN itu sekian puluh miliar, bank-bank BUMN itu juga sekian puluh miliar, maka yang tinggal nanti bisa saja cuma setengahnya. Nah, karena itu kemampuan untuk mendapatkan dana, melakukan investasi bisa saja berkurang. Nah, itu dari sisi kekayaan. Yang jadi masalah sebetulnya adalah dari sisi penggunaan kekayaan ini nanti untuk apa? Untuk investasi. Untuk investasi siapa? Kalau ini dikelola dengan baik oleh orang-orang yang kredibel, kita percaya. Tapi kalau yang mengelola itu oligarki, ini nanti bisa dipakai untuk membangun IKN, bangun proyeknya Boy Thohir, bangun nanti konglomerat mana gitu. Yang nanti ujungnya itu bisa saja negara itu rugi. Nah, inilah yang jadi masalah bagi kita, dan kita mengkhawatirkan ini pertama karena memang pengelolanya itu adalah orang-orang yang punya background politik, tidak murni punya background bisnis secara profesional. Lebih berat ke politiknya, seperti misalnya Rosano, kemudian Pandu, kemudian Doni, Oskaria misalnya. Ini kan orang-orang yang sebetulnya punya background politik. Ada yang bendahara TKN, ada yang ya, lalu pengawasnya itu kan orang bermasalah. Ada Erick Thohir, mungkin Mulyaman kita masih bisa percaya. Dan dia yang pertama mengkaji masalah Danantara ini. Tapi terkait kasus Bank Senturi juga Mulyaman. Nah, iya artinya memang secara, kalau kita bicara secara bisnis, pengelolanya bermasalah. Lalu nanti sistemnya itu mengabaikan prinsip good corporate governance. GCG itu diabaikan. Jadi sudah komplit sebetulnya. Sumber kekhawatiran masyarakat itu dari sisi pengelola, dari sisi GCG, dan dari potensi bahwa ini nanti akan menjadi alat oligarki untuk mengeruk atau menjarah aset negara. Jadi karena itu kita sebetulnya masih ada waktu, memang masih belum berjalan, itu Pak Prabowo melakukan koreksi. Jangan tempatkan nih orang-orang ini berbau politik semua ini gitu. Politik akan lebih kental, lebih dominan menentukan jalannya Danantara ke depan. Tapi meskipun seperti itu, secara bahasa awam saja ini sudah cukup membuat orang yang mendengarnya saja ketar-ketir ya. Karena begini, Danantara ini semacam super holding yang akan menguasai aset-aset dari BUMN yang akan dikuasai itu Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, Main ID gitu ya. Nah ini dikuasai untuk kemudian dijalankan bisnis begitu ya, dijalankan bisnis, uangnya ini untuk sehingga punya keuntungan lebih besar begitu ya. Nah ini kan sudah menjadi pertanyaan, sekarang aja korupsinya udah kayak gini, apalagi soal investasi nih ya, untuk bisnis, apakah orang mau investasi dengan kondisi seperti ini ya. Akhirnya nanti kasusnya kayak IKN kan akhirnya. Nah ini mungkin Pak Narko, meskipun Jokowi mengatakan ya agar Danantara ini dikelola sangat profesional begitu. Tapi kan sebelumnya sudah banyak kasus penjarahan serupa. Apalagi ini ada bank-bank ya, ada Mandiri, BRI, BNI. Ini kan paling gampang ini karena ada, kalau Senturi dulu kan ada dampak sistemik begitu ya. Nah ini kalau rugi gimana? Namanya investasi kan ada kemungkinan rugi. Nah ini nih, apa nggak mungkin rugi gitu kan? Dengan kondisi Indonesia seperti ini, BUMN aja udah rugi terus begitu ya. Nah ini kan orang jadi takut inilah, kalau rugi gimana begitu kan? Ini silakan Pak Narko. Makasih
Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang awam masalah ini, masalah keuangan. Cuma naluri intelijen saja saya berpikir, menganalisis atau logika saya bekerja. Kita sudah punya pengalaman empiris negeri ini. Banyak sekali perusahaan yang punya aset miliaran, bahkan ratusan miliar, ya Jiwasraya, Asabri, Senturi, gitu, bubar, hancur, dana haji. Jadi, kemudian lihat Danantara. Danantara itu ada 7 BUMN. BUMN itu pun semua, hampir semuanya punya utang. Terus dihitung mudah sekali katanya 14.000 triliun punya aset yang akan diinvestasikan untuk apa saja nggak tahu lah saya gitu. Jadi saya curiga, tambah besar kecurigaan saya. Enggak, tadi Mas bilang 14.000, udah dihitung belum? Kalau dibilang punya aset 14.000 triliun dengan hutangnya BUMN yang ada di dalam Danantara. Lebih-lebih Pertamina yang kemarin baru nipu rakyat sekian parah gitu kan. Bukan oplosan, di blending katanya. Katanya blending. Saya tuh ingat omongannya Jokowi, bukan mudik, pulang kampung. Di antara oplosan dengan blending itu kan. Nah gitu ya. Nah, saya ngelihatnya terus terang dengan Danantara ini tidak percaya, dan banyak suara tidak percaya akan dikelola seperti yang diomongkan. Punya maksud-maksud terselubung untuk kepentingan kelompok. Apakah lagi kalau dilihat tadi yang disampaikan oleh Pak Marwan, orang yang ditempatkan di dalamnya itu orang-orang yang punya catatan hitam kelam, bukan gelap lagi, gelap gulita. Siapa itu? Jokowi. Jokowi itu hampir terlibat di semua ini. Prabowo bukan bersih, dia punya catatan juga. Baik itu yang namanya anggaran food estate, terus katanya dia sudah pernah terima uang gratifikasi $20 juta, ini ngomong Koni nih, ya. Dan sampai sekarang belum ada proyek Miraj, belum ada bantahan dari dia ya. Saya anggap omongan Koni ini benar, dan lain-lain yang kecil-kecil yang kita tahu. Di dalamnya orang-orang disebutkan kata tadi untuk mengelola barang manis dan menarik begini. Menurut saya yang perlu ada 2 hal yang harus betul-betul dikerjakan. Menetapkan orang pejabatnya itu orang-orang yang punya moralitas, mentalitas yang jujur, dan kemudian dia profesional pada bidangnya. Dalam hal ini saya bisnis. Ya, jadi kalau orang ini udah jelas tercatat pernah, saya katakan tadi, kriminal, hitam gelap gulita, bukan gelap saja. Kayak apa ya omongan tentang Jokowi ditaruh di situ. SB bukan nggak bermasalah, Senturi, Hambalang dan lain-lain. Dewan penasehatnya SBY dan Jokowi, pasangan serasi. Jadi nanti sampai ke situ. Jadi saya bilang, dan yang lain tadi yang dibilang katanya Pandu, yang bilang sama tadi Oscar dan lain sebagainya. Donia. Jadi saya bilang cari orang, harus ditempatkan orang di situ, orang profesional pada bidang bisnis dan bermoral. Mentalitasnya bukan ada darah maling sedikit pun. Nah ini ada catatan seperti ini. Siapa mau percaya? Ya, kemudian satu lagi, udah kayak gitu, ini masalah bisnis. Sekali lagi masalah bisnis. Banyak sekali jabatan rangkap. Ada menteri, ada wamen ditempatkan di situ. Lah regulator sama operator jadi satu. Loh kalau gue yang operator, tapi saya juga regulator. Saya buat regulasi yang menguntungkan saya. Mau mati orang lain, matilah orang. Dan sudah terbukti selama ini pemerintah ini di era Jokowi, regulasi dipakai untuk mengamankan Jokowi. Ya kan? Karena dia juga operator. Nah, jadi satu masalah orang. Saya katakan orang itu harus profesional atau kompeten, mentalitas dan moralitasnya jujur, bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada yang catatan atau bekas-bekas hitam gelap gulita. Dan tidak ada yang jaga jabatan rangkap.
Jabatan rangkap orang dan tidak ada orang partai di situ. Siapa yang masih bilang orang partai? Baru bisa. Dan banyak lagi. Dan yang kedua, regulasi yang berlaku. Katanya BPK, KPK tidak boleh mengawasi, mengontrol. Kalau mengontrol kita izin DPR dan lain sebagainya. Wah, merajalela di situ. BPK dengan KPK, kejaksaan, polisi boleh mengawasin, maling masih bisa bebas kok di kita ini. Mau disebutkan di mana? Ya di contohnya di Asabri. BPK, KPK, kejaksaan, polisi bisa kontrol, bisa hilang, apalagi tidak. Jadi saya katakan dari situ. Kemudian ini kan aset negara. Ini uang rakyat nih, kalau BUMN itu kan punya rakyat. Harus terbuka dong. Terbuka. Namanya mungkin di sini ada kayak di perusahaan ada rapat umum pemegang saham dan terbuka. Untung rugi terbuka. Kalau tidak, saya tidak percaya dan banyak sudah yang mengatakan nggak percaya. Ya. Apalagi yang perusahaan-perusahaan yang di dalam situ banyak yang bermasalah. Jadi menurut saya ini harus dilakukan reorganisasi dan regulasi yang jelas terbuka. Karena memang kalau mau ngelihat ini, kalau kita lihat pesampaiannya atau promosinya sih bagus ya Pak Narko. Nah, kalau promosi bagus, nggak ada yang jelek. Ya promosinya bagus. Tapi kalau kita ingin tahu ini beneran atau enggak sebenarnya cukup mudah. Ya, misalnya Prabowo pidatonya bagus, tapi melihat apakah benar atau tidak itu sebenarnya cukup mudah. Dilihat saja orang-orang yang dipasang di kabinetnya, sudah tahu langsung. Sama dengan Danantara ini, bolehlah promosinya Temasek, bla bla bla, bolehlah. Tapi lihat saja orang yang dipasang, dari situ kita sudah tahu arahnya kemana ya. Ya itu gampang, mengukurnya gampang sebenarnya. Dilihat saja dari orang-orang yang ditempatkan, kita tahu bahwa itu sekedar promosi berarti. Begitu sama dengan kasus IKN begitu kan, sebelumnya juga dikebar-kembar, wah investor sampai rebutan, ada dari 20 dari Jepang, sekian puluh dari ini gitu kan. Bohong. Nah, orang yang sama itu sekarang menjadi Dewan Penasehat dari Danantara ini begitu ya, dengan mengatakan ini nanti harus dikelola secara profesional. Aduh, padahal ini kan selalu ilmu kebalik kan, kalau Jokowi yang bilang, orang kan jadi semakin ketar-ketir begitu ya. Apakah ini akan menjadi penjarahan yang lain begitu Om Lim? Ayo ya silakan nambah dulu. Tadi udah saya sampaikan, saya tidak percaya, banyak rakyat yang nggak percaya karena tadi penempatan orang dan regulasi atau aturan lain yang menurut saya sangat memungkinkan atau membebaskan orang-orang itu menyimpang. Itu menjara. Kemudian satu lagi, ini dugaan. Ini dugaan, pikir saya ini persiapan. Betul. Mengumpulkan duit untuk pemilu yang akan datang dari terah tertentu. Ya terahnya Jokowi dan terahnya SBY. Mungkin termasuk terahnya Prabowo. Di situ kelihatan sekali kok. Orang-orang ditempatkan tadi kan udah bilang ini ada keluarganya si Luhut. Ada orangnya ini. Jadi ke sana saya. Dugaan saya. Apalagi yang bermain sini? SBY, Jokowi. Ini manusia haus kekuasaan nih. Ini manusia haus kekuasaan di mata saya. Ya termasuk Prabowo. Bukan haus berbakti kepada negara dan bangsa, haus kekuasaan. Jadi harus bedakan gitu. Ya, betul sekali Pak. Harusnya orang, saya ingin berkuasa jadi presiden untuk membangun bangsa. Tapi kan ini kelihatan sekali. Saya ingin berkuasa supaya saya bisa ngatur kepentingan saya gitu. Nah, di situ sudah terbaca kok, terbuka kok. Nggak perlulah ekonom kayak Pak Mursalin ini yang menganalisis. Cukup bekas tentara kayak saja bisa melihat kondisi ini terang benderang ya. Gitu. Terima kasih. Ini memang intinya sih orang banyak mencurigai bahwa ini hanyalah salah satu upaya untuk persiapan ya, mengumpulkan dana sebesar-besarnya, menjarah
uang rakyat sebesar-besarnya untuk kemudian dibuat pilpres menggolkan yang kalau kata Faisal Basri dengan uang yang banyak monyet pun bisa jadi presiden ya. Mungkin itu fokusnya di sana. Yang penting kuncinya ada di uang begitu ya. Nah, yang tertarik saya dengan pendapat Pak Narko tadi untuk meluluskan trah tertentu begitu ya menjadi presiden di 2029. Tapi kalau kita lihat dena pengurus ini ada beberapa trah ya. Ada SBY, trahnya SBY. Kemudian ada Jokowi, ada Prabowo, terus kemudian ada Erick Thohir yang memang dari kita tahu ada ambisi juga ya untuk running ya sebelumnya sangat cuman sepertinya di PHP oleh Jokowi ya sempat berambisi untuk jadi cawapres dan lain sebagainya. Dari sini kan ada orang yang banyak berkepentingan. Tapi saya curiganya nih Pak Narko, ini semua hanya awalnya saja begitu ya, awalnya saja. Nanti ujung-ujungnya cuma hanya ada satu trahnya Jokowi saja. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena Erick Thohir sekarang sudah menghadapi kasus ya di Pertamina. Akan ya itu terang nggak tahu diri ya saya bilang. Ya, Erick Thohir akan tersingkir karena Erick Thohir juga berpotensi untuk menyaingi Gibran di 2029 dengan uang yang banyak ya, dengan Boy Thohir yang punya dana cukup banyak, maka akan menjadi saingan berat. Maka sudah diamankan terlebih dahulu. Kasusnya tampaknya akan bergulir terus ini ya, kasusnya Erick Thohir dan Boy Thohir ini. Kita ikuti beritanya di kasus dugaan korupsi di Pertamina ini. Yang membuat saya curiga, ini sendiri juga menarik. Ngapain Boy Thohir harus korupsi uang segitu banyak? Kan sudah kaya begitu ya. Ya orang ragus tuh gak ada cukupnya. pasti kan ada tujuan tertentu Pak Narko. Ya, karena untuk Pilpres, karena kalau untuk diri sendiri saja bukan untuk nafsu berkuasa, Boy Thohir sudah tidak kekurangan uang, Erick Thohir sudah tidak kekurangan uang saya kira. Tapi kalau untuk Pilpres masih kurang pasti, makanya jadi ini saya curiga bahwa Erick Thohir dan Boy Thohir itu dijanjikan oleh seseorang untuk menjadi cawapres begitu ya. Dan kemudian dengan demikian harus mengumpulkan uang dengan berbagai cara, salah satunya dengan oplosan ini, Pertamax ini. Dan setelah itu ternyata di detik-detik terakhir di PHP-in diganti Gibran. Nah, mungkin seperti itu skenarionya ya. Nah sehingga terah Erick Thohir udah hilang begitu. SBY sekarang ada terah SBY ya. Saya khawatir nih AHY-nya sudah jadi Menteri ATR loh, ya kan? Hati-hati udah kejebakan kalau istilah saya Didu nanti disuruh curi mangga, difoto kemudian disandra. Nah SBY ini pun menurut saran saya AHY harus hati-hati karena AHY ini adalah saingan terberat Gibran. Jadi AHY hati-hati karena Erick Thohir sudah menjalani ini. AHY menurut saya next targetnya AHY dan Prabowo pastinya. Jadi ujung-ujungnya yang muncul terah Jokowi lagi nih Pak Narko. Kira-kira begitu setuju nggak Pak Narko? Kira-kira bacaan skenario-nya begitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya ya Jokowi lagi itu sebenarnya. Hanya satu terah sebenarnya. Tapi kalau si Gibran jadi presiden, saya mendingan ini aja lah. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu lah. Malu sebagai bangsa Indonesia punya presiden sekelas Gibran. Jangan kabur Pak, harus berupaya maksimal membagikan perlawanan rakyat. Nah kalau itu bentuk Nah, perlawanan. ya harus itu. Ya itu. Harus itu. Karena jihad itu pasti banyak jalan, Pak. Atau seperti itu Om Lim, silakan Ya, Om jadi Lim. saya mencoba dari Bapak menyadarkan ya bahwa Indonesia ini kan memang negara sial. Ya. Jadi saya masih mempunyai harapan ya, atau ini bulan puasa Pak Prabowo itu melihat dari sisi lain. Dia mendapat suatu kesempatan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin yang dia akan bisa menghadapi masa akhirat ke depan itu akan menjadi baik bagi dia. Yaitu apa? Dia dipercayakan menjadi presiden yang bisa dia berbuat apapun untuk kebaikan bangsa yang dia katakan hidup dan mati akan untuk bangsa ini. Nggak ada itu Pak. Ya ini kan kita harus itu. Saya siap mati untuk membela kejujuran. Yang jelas Jokowi mengatakan siapa pemimpin yang terkuat selain Prabowo di sekarang ini? Saya tahu karena dia melihat bahwa Prabowo masih aman mengamankan dia. Jokowi ini yang penting kan siapa yang mengamankan dia. Coba Pak Prabowo mengkoreksi menteri-menteri dia yang membahayakan untuk dia. Mungkin segera apa yang dikatakan Kon itu, ya kalau bertahan 2 tahun.
mudah bagi Jokowi untuk melakukan apapun kepada ini. Ini yang Pak Prabowo harus sampaikan, harus sadari. Tetapi rakyat sudah cukup sedikit ada kepercayaan masalah PSN misalnya. Orang mengatakan bahwa negara sudah hadir. Dan memang sudah penelusuran walaupun sekarang baru hanya ketangkap kepala desa gitu loh. Apakah membuktikan menelusur akan menangkap orang-orang yang sebenarnya sangat bermasalah, ini ditunggu. Jadi masalah Danantara ini masalah kejahatan yang berikutnya. Ternyata Pak Prabowo bukan menimbulkan suatu langkah-langkah yang dia janjikan menangkap korupsi dan lain sebagainya, tetapi sebaliknya gitu loh. Sebaliknya dia malah sekarang ini menciptakan kekhawatiran bagi bangsa Indonesia untuk menjarah harta yang dimiliki oleh Indonesia dalam ribuan atau ratusan tahun untuk anak cucu kita sudah sudah dikalkulasi, dan untuk rakyat menyerahkan kepada dia untuk melaksanakan. Memang negara ini membutuhkan biaya untuk melaksanakan penyelenggaraan negara. Maka itu tetapi persoalannya apa tadi yang disampaikan Pak Narko dan Pak Marwan? Siapa pelaksananya? CEO-nya siapa? Pengawasnya siapa? Orang-orang yang membuat menderita termasuk Jokowi dan Erick Thohir dan sebagainya itu. Mengapa kita langsung menunjuk ke sana? Kayak Pak Prabowo itu tidak punya orang lain. Orang dia sudah maruk mau kepengen menangani olahraga, masih mau emang nggak ada orang lain. Si Boy itu dulu mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa Indonesia ini tidak punya apa-apa, yang punya konglomerat, oligarki, 70% sekarang oligarki pada mereka. Faktanya uang yang didatangkan oleh aguan dalam membangun harta dari luar, atau jangan-jangan dari menjarah rakyat itu kemudian dijual marketingnya sampai ke Malaysia, sampai ke Cina, sampai ke mana itu, dan menjadi harga-harga yang mahal. Artinya uang dari kita juga. Nah, jadi memang sangat mudah untuk memproyeksi harta Indonesia. Saya pernah, ini sebagai contoh kecil saja kebetulan, tahun 99 2000 saya mengikuti perkuliahan S3 di Jepang, perkuliahan tentang aset Indonesia yang dimiliki. Di situ ternyata karena saya mirip orang Jepang, tidak termasuk diusir dan itu melihatkan bahwa potret udara Indonesia dimiliki, misalnya masalah nikel waktu itu atau tambang yang sebagainya itu ternyata memang ada di Indonesia dan akan dibagi-bagi itu negara-negara lain yang seperti itu. Jadi memang itulah yang sekarang sampai kepada tangan pemerintah ini tentang aset ini yang ingin dikelola, dan biayanya pun apa tadi disampaikan Pak Marwan tadi, berapa yang dimiliki itu. Nah, jadi maka rakyat ini harus memberikan masukan, dan Prabowo tidak boleh curiga terhadap orang yang berbau-bau katakanlah oposisi atau orang ingin memberikan masukan-masukan. Itu adalah orang baik. Saya sehingga tidak terlalu melihat suatu kejahatan bagi Megawati untuk melarang orangnya retreat ke Magelang. Mungkin jangan-jangan dia ingin fokus untuk memberikan masukan, bukan pada tidak setuju pada kepemimpinan itu. Jadi semua aset bangsa, para senior kalau memberikan masukan ini, banyak orang pinter, bukan Erick Thohir dan Boy yang ingin mengakal-akali. Jadi jangan sampai seolah-olah sudah bisa menangkap 9 direktur ini, seolah-olah selesai bisa menangkap. Bisa apa? Kan bisa ditelusuri apakah mereka ini penyimpangan melakukan bundling itu, atau penyimpangan terhadap menjual harga-harga itu, atau memang Indonesia ini punya problem lama. Ya, sekarang mengapa membeli minyak dari luar? Dulu apa minyak mentah ini apa ada hitungannya? Apa ada speedometernya keluar sekarang membeli mahal? Ini kan permasalahan mengapa kita tidak bisa mengelola memproduksi minyak yang tidak perlu berada di luar. Ini adalah persoalan-persoalan yang Pak Prabowo harus merenungkan. Ini Allah memberikan kekuasaan kepada dia. Masyarakat seolah sekarang tidak memperdulikan bagaimana proses dia menjadi presiden, ya. Karena dia berkeyakinan bahwa saya akan bisa jadi presiden kalau hanya dengan ditolong oleh Jokowi. Dan faktanya bisa. Mengapa? Karena Jokowi bisa menjadikan apapun dengan cara apapun yang bisa dia lakukan. Nah, ini yang kita tidak boleh terulang kembali. Dengan uang yang banyak tadi itu kuncinya tadi itu ya. Nah, itu saya akan melanjutkan lagi nih Om Lim ya, tadi itu soal trah tadi itu kan ya. Kan tadi itu Erick Thohir sudah meskipun mempunyai dana yang banyak sudah bukan saingan lagi, sekarang sudah berhasil disingkirkan. Kemudian AHY next target. Kalau Prabowo bukan saingan juga ya ini tampaknya, karena Wowo adalah Wiwi.
Jadi cuman ada terah Jokowi di 2029, tapi jangan lupa masih ada terah Anies Baswedan ini sebenarnya. Tapi sayangnya Anies nggak ada uang, begitu kan? Nah, untuk di Indonesia ini untuk menjadi presiden kan kuncinya uang sebenarnya. Sudah terlanjur terpola seperti itu masyarakat di Indonesia. Ya meskipun Anies Baswedan ketika di UGM mendapat begitu banyak sambutan luar biasa, tapi belum tentulah itu akan bisa menjadi presiden mengalahkan Gibran yang begitu. Belum tentu begitu ya. Nah ini Bang Marwan melihat bahwa ini ujung-ujungnya akan ke sana, bahwa apa yang dilakukan saat ini sebenarnya bukan untuk kepentingan mensejahterakan rakyat Indonesia katanya dengan cara efisiensi sampai PHK banyak, kemudian bikin Danantara yang hasilnya katanya untuk mensejahterakan Indonesia, tapi lebih karena untuk fokus di 2029 nanti ya, jadi Indonesia dijarah untuk modal di melanjutkan kekuasaannya gitu, untuk menjarah lagi pastinya. Oke, jadi mungkin tidak spesifik menyebutkan target bahwa itu 2029 akan dimenangkan oleh Jokowi. Jadi lebih kepada bahwa oligarki itu ingin mempertahankan cengkeraman melalui alat yang namanya Danantara. Itu yang lebih penting untuk kita perhatikan. Soal komposisi di dalam bisa saja berubah. Soal siapa yang misalnya nanti akan lebih dominan, apakah tetap Prabowo yang sudah akan mencalonkan di 2029 atau nanti Jokowi bisa memenangkan Gibran di dalam pertarungan mereka di dalam ya, atau AHY. Nah, tapi kita tidak bicara orang lah, tapi yang penting alatnya. Alat untuk mempertahankan cengkeraman oligarki itu sudah ada. Yang namanya itu Danantara. Itu yang lebih penting. Dan sepanjang bahwa prinsip-prinsip good corporate governance tidak dijalankan, orang-orangnya itu masih orang-orang yang bermasalah secara moral, termasuk korupsi, kemudian pengawasnya juga sama ya, seperti Erik yang memang saya kira sangat pantas untuk ditangkap dengan gagalnya misalnya 11 BUMN yang dikendalikan, itu yang selama ini dikuras, dimanfaatkan Erik misalnya untuk mencari rente, maka kita memang tidak bisa berkata lain bahwa ini adalah alat oligarki untuk tetap mencengkram. Terserah siapapun yang nanti menang, atau di tengah jalan siapa yang turun. Karena itu kita mau ini dihentikan, karena sudah dimulai dengan, jadi kalau motif tadi motifnya mempertahankan cengkeraman oligarki melalui penguasaan modal uang, modusnya itu lewat yang namanya Danantara melalui pembentukan undang-undang yang dijalankan tanpa ada partisipasi publik. Dibahas dalam waktu 2-3 minggu dalam ruang-ruang tertutup. Kita tidak bisa terlibat di situ. Rakyat padahal punya hak untuk bisa bersuara. Tapi itu tidak terjadi. Kemudian yang lebih penting lagi tadi adalah bahwa orang-orangnya yaitu gitu. Dan ini sudah banyak yang menentang. Kalau Anda punya niat baik menjadikan Danantara ini sebagai SWF seperti dilakukan oleh banyak negara, maka jangan ada tadi misalnya intervensi kepentingan politik. Meskipun dibantah oleh Prabowo, tapi fakta sudah menunjukkan sepanjang faktor politik itu dominan, jangankan Danantara, kita lihat Mandiri dibandingkan BCA. Aset Mandiri itu 2 kali lipat dibanding BCA. Tapi untung dari BCA justru 2 kali lipat dibanding Mandiri. Aset besar, tapi syarat kepentingan politik. Maka publik tidak percaya, harga sahamnya turun lebih rendah dari yang seharusnya. Sementara BCA
dikelola mengikuti prinsip-prinsip GCG, maka publik percaya harga sahamnya tinggi dan profit itu terus meningkat. Nah, ini yang ingin saya kira kita tuntut kepada penyelenggara negara, terutama DPR, pemerintah, untuk bahwa ide SWF untuk Danantara itu sangat bagus. Sepanjang bahwa Anda bisa menjalankan tadi bebas kepentingan politik, mengikuti prinsip-prinsip good corporate governance, lalu pengelolanya ini tidak ada satupun kepentingan politik oligarki di dalamnya. Nah, tapi kalau yang terakhir ini lebih dominan, maka siap-siap saja aset negara ini seperti judul kita ini akan dijarah. Oleh siapa? Oleh yang namanya oligarki. Saya kira itulah secara prinsip yang ingin kita jelaskan kepada publik, untuk nanti publik itu rame-rame melawan. Salah satunya itu kita masih punya kesempatan, terlepas bahwa di MK ini masih ada pengaruh Jokowi, kita masih punya kesempatan untuk menggugat judicial review Undang-Undang BUMN yang barusan direvisi itu. Ini bisa, kalau nanti ini menang, ya ini bisa dibatalkan ini. Niat jelek dari oligarki ini. Tapi kan Omnibus Law juga seperti itu ya. Iya, makanya kita harapkan nasibnya tidak berhenti hanya judicial review. Kalau memang perlu ada people power, ya mari kita galang ini people power. Kenapa? Karena ini nasib negara ke depan. Kita bisa menjadi negara gagal kalau oligarki ini dibiarkan menjarah aset negara, aset rakyat melalui Danantara. Itu yang paling penting kita ingatkan. Ya, kalau tidak ya sudahlah. Anda siap-siap aja nanti punya aset negara besar tapi yang menguasai itu asing. Karena ini contohnya begini sebetulnya ya. Ini ada perusahaan swasta namanya Danantara, punya aset sekian, maka punya kemampuan untuk mendapatkan modal pinjaman dari asing, dari bank-bank asing atau swasta yang nilainya bisa puluhan atau ratusan miliar. Nah, yang jadi masalah nanti kalau investasi, uang yang dipinjam ini dipakai untuk sesuatu yang tidak produktif, yang tidak menguntungkan, seperti membangun IKN, ya, membangun proyek-proyek oligarki, lalu tahu-tahu gagal. Nah, negara yang meminjamkan atau pihak swasta yang meminjamkan tadi kan bisa mengambil aset-aset negara ini, termasuk Mandiri, bisa tergadai. Kalau prinsip tadi tidak diterapkan, apalagi kalau prinsip yang diutamakan itu adalah prinsip oligarki. Tapi sebaliknya misalnya dikelola dengan baik, sementara PLN butuh membangun energi terbarukan. Apakah investasi industri di solar PV untuk PLTS, atau membangun panas bumi, ini butuh uang. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, maka PLN tidak perlu minjam dari luar. Negara lewat Danantara ini bisa membangun, dan itu bisa lebih efisien, bisa lebih murah. Kalau orang-orangnya itu juga tadi kembali lagi, ini kita bicara orang, bicara sistem, bicara kepentingan politik oligarki ada atau tidak. Sepanjang itu bisa dijalankan dengan baik, lalu yang namanya Prabowo, Jokowi itu bisa menahan diri, termasuk SBY bisa menahan diri. Lalu yang namanya justru harus ditangkap seperti Jokowi, Erick Thohir, karena diduga banyak kasus-kasus korupsinya, itu berani ditangkap oleh Prabowo, maka kita bisa membalikkan judul tadi. Bukan dijarah, tapi bisa membuat rakyat menjadi lebih makmur. Tapi kalau tidak, ya tunggu saja. Ya, tapi Saya saya ini Bang Marwan ragu ya, bukan saya, semua orang kebanyakan yang ragu ya, bahwa dengan Danantara yang menguasai 14.000 aset begitu ya, senilai 14.000 aset ini akan mengundang investor, orang akan memberi pinjaman, investasi, itu kayaknya ragu ya dengan kondisi seperti ini kan. Nanti judul-judulnya tadi itu seperti IKN ya, investor-investor hayalan. Keraguan itu tadi kan sudah saya bilang. Kalau faktor politik, moral hazard, prinsip GCG tidak diterapkan, maka orang misalnya lebih memilih BCA untuk misalnya meminjamkan uang. Ini contoh saja lah. Atau untuk percaya. Dibanding ke Mandiri. Kenapa? Mandiri ini banyak sekali kepentingan politik. Banyak korupsinya diduga. Kemudian prinsip-prinsip GCG-nya tidak dijalankan secara optimal.
Jadi sudah langsung publik itu menilai. Jadi jangan juga membantah ya. Kalau publik sudah bicara lewat bursa itu, Anda nggak bisa bilang, oh itu nggak begitu. Enggak ya, buktinya ada. Harga Mandiri itu rendah kok. Anda mau bilang apa? Itu kan karena ada faktor tadi politik itu yang bermain. Ini juga sama nanti Danantara gitu. Tadi Bang Marwan menyoroti soal oligarki tadi itu ya. Intinya itu sebenarnya bukan terah Jokowi atau terah siapa, tapi oligarkinya. Tapi kita tahu bahwa Jokowi ini adalah alat oligarki. Yang lebih dominan. Ya, alat oligarki. Dan kalau kita bicara oligarki sebenarnya memang susah ya. Oligarki itu ada di mana-mana di setiap negara sebenarnya. Dan sebenarnya semua negara itu dijajah oleh oligarki. Bahkan negara sebesar Amerika pun dijajah Israel kan sebenarnya ya. Bagaimana Donald Trump sangat menunduk Netanyahu. Bahkan keuangannya lebih banyak digunakan untuk membiayai Israel kadang-kadang daripada untuk rakyatnya. Ya. Nah, jadi ujung-ujungnya itu oligarkinya Israel di Amerika. Kita sendiri punya oligarki. Kita tahu oligarki kita banyak mungkin dari Cina dan lain sebagainya. Jadi memang itu selalu ada ya oligarki. Cuma masalahnya Jokowi ini alat oligarki yang paling ugal-ugalan begitu ya. Yang hitam. Oligarki hitam. Bukan hanya hitam, ugal-ugalan, udah apa ya, keterlaluan begitu ya. Jadi sudah memang di setiap negara ada, tapi yang ini udah melampaui batas. Mungkin karena tadi itu ingin menafsu mempertahankan terahnya, sehingga melakukan perjanjian dengan oligarki ini sangat ugal-ugalan. Semuanya dijual ke oligarki begitu ya, tanpa filter lah semuanya dikasih. Karena kalau zaman Pak Harto dulu mungkin hanya Freeport begitu ya yang dikasihkan gitu ya. Tapi yang lainnya tetap Indonesia dibangun. Kalau ini enggak, se-Indonesianya, serakyatnya semua dijual. Nah, Indonesia for sale. Nah, mungkin itu ya. Tetapi ini saya ke Bang Narko ya. Apalagi Danantara ini. Mas Narko. Pak Narko kan diganti mulu ini gara-gara ini nih. Kepikiran dijarah ini ya kan. Salah satu proyek ya. Danantara ini mengelola 20 proyek strategi nasional. PSN ini jadi trauma nih dengar-dengar PSN. Proyek skala nasional atau proyek strategis nasional begitu ya. 20 salah satunya adalah hilirisasi ini Pak Narko kan. Termasuk hilirisasi nikel, tembaga, minyak dan lain-lain. Padahal kita tahu nih, saya ingat almarhum Faisal Basri itu ya, bagaimana hilirisasi nikel yang dibahas oleh almarhum saat itu, bahwa justru menguntungkan golongan mereka sendiri. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet, terataskan tuh omongan saya itu. Karena mereka bisa mengontrol begitu ya, justru menguntungkan klaimnya mereka sendiri. Nah ini akan menjadi semakin masif begitu ya ini Pak Narko. Sehingga kedepannya bisa dikatakan kalau yang hilirisasi yang dulu saja sudah menjadi ajang penjarahan, jadi bisa dikatakan sebenarnya sudah nggak ada harapan ini ke depannya Danantara ini. Gimana Pak Narko? Memang kita nggak bisa juga bilang tidak ada harapan. Tapi tadi yang sudah kita bicarakan tadi, istilah ini orang-orang yang punya moral, ya. Orang-orang kompeten, orang-orang yang nggak pernah punya catatan hitam gelap untuk duduk di situ. Dan orang-orang itu orang yang terlepas dari dunia politik, orang yang tidak juga ada di pemerintahan. Kan ini kan aset negara tapi dikelola secara swasta gitu kan cerita ini kan. Ini punya rakyat ini. Jadi tapi kalau masih tetap mempertahankan gini, ya memang terus terang saja
kecil lah harapan. Kalau tidak, kita kan nggak punya harapan saya kalau ini bisa lebih bagus. Harus dilawan dong kalau begitu. Ya makanya ini kita bagian dari masukan buat pengambil keputusan dalam hal Presiden Prabowo. Jangan isi orang-orang bermasalah. Kan sudah jelas, sudah diresmikan orang yang mengisi Ya, bermasalah. dirubahlah. Nah, dirubahlah. Kalau enggak nggak ada harapan. Tidak ada harapan. Pengawasan Jokowi ini dunia pun mengatakan ini pemimpin paling korup. Ya, pemimpin paling korup. Malah Paling dijadikan biadab. Dewan Penasehat yang mengelola ribuan triliun. Dan pemimpin nggak punya malu terhadap dosanya sendiri, dan tidak punya malu meng-hire anaknya yang dungu jadi presiden. Saya bilang, kalau Pak Marwan seperti itu ngangkat anaknya yang nggak bermutu gitu, saya pasti dia bilang, Bapak jangan hancurkan negara ini dengan menempatkan anak Bapak yang nggak punya mutu itu untuk megang negeri ini gitu. Jokowi itu menempatkan anaknya dungu sebagai pemimpin negara, itu sama dengan juga menyiapkan untuk menghancurkan negeri ini. Nah, dan dia untuk itu udah terlihat sekali kok, Kemarin ada yang ngomong, oh itu lupa saya ngomong. Bayangin, anaknya, mantunya, iparnya, adiknya ditempatkan memegang jabatan-jabatan politik. Ini manusia ini luar biasa. Sekarang suruh ngawasin Danantara. Sekarang yang bodoh itu yang nempatkan Presiden Prabowo. Tapi bodoh atau ketakutan sama ini? Nah, kita bisa simpulkan aja lah. Dua-dua kalau saya bilang. Saya bilang dua-dua. Ya, mudah-mudahan didengar. SB sama. SB itu kelihatan nafsunya melanjutkan terah dia itu luar biasa. Anaknya baru mayor dicopot tuh ikut pilkada. Sekarang jadi ketua umum ini. Lah buat saya kan saya tahu betul tuh masih anak-anak itu. Apalagi sebenarnya mirip juga nih SBY itu kan ada konvensi Demokrat dulu kan, banyak orang diberi harapan akan menjadi capres, ujung-ujungnya terahnya sendiri. Iya, jadi Danantara ini menurut saya nggak menjanjikan. Kalau malah menurut saya ini kemungkinan menghancurkan bangsa ini besar. Kecuali tadi yang disampaikan Pak Marwan, yang sampaikan isi orang-orang yang kompeten, bermoral. Moral hazard itu di dirinya berjalan. Dan tidak ada di situ rangkap jabatan, orang-orang politik. Ada menteri, rangkap di sebagai operator di situ, pengurus di situ. Kan gila. Wah, gua menteri. Ini biar untung segala macam. Nah, kalau rangkap jabatan terus zaman Luhut dulu 9 rangkap. Ya itulah, ya. Masa lu rakus itu mau ditiru lagi? Ya. Itulah. Kita terlalu biasa mendengar orang yang rangkap jabatan biasa gitu. Orang-orang super rakus itu nggak ada kenyangnya, saya bilang nggak ada cukupnya. Dikasih 9 jabatan kurang dia. Sama juga yang di sini. Itulah yang buat negara kita hancur. Sekarang ini udah terlanjur, terlalu banyak pengkhianat di bangsa ini. Terlalu banyak pengkhianat. Mau di eksekutif, mau di legislatif, dan di judikatif. Itu ada hakim yang marah-marah nggak karuan dengan kelakuan para hakim. Jadi katanya Prabowo mau memperbaiki kondisi bangsa. Tatalah. Dan satu lagi, ya kalau ketemu kemarin juga kata Pak Mursalin itu waktu ada ketemu di DPR sana, ada yang marah kepada ini karena ada yang menyinggung Prabowo. Tunggulah nanti begini-begini. Kita bukan Prabowo sebenarnya. Begitu saya dilantik, saya akan babat semua koruptor. Kalimatnya kan begitu saya dilantik. Pikir saya dulu kayak Donald Trump itu. Hari ini dilantik, hari ini dia bikin apa tuh, civil order itu katanya, atau perpres kita. Ini enggak, masih nunggu. Padahal masalah itu di depan mata. Harus tunggulah 6 bulan, tunggu 1 tahun. Keburu babak belur ini gitu. Jadi sekali lagi, dan satu lagi aturan main atau undang-undang yang dijalankan dan yang mengatur dan antara itu
terbuka, dan logis. Yang saya katakan terbuka ya publik tahu, logis. Masa BPK itu uang rakyat, BPK nggak boleh berfungsi mengawasi? Itu kan aneh. Jadi kalau saya menilainya dari orangnya dulu, dan kalau bisa Presiden Prabowo ini nggak usah bikin badan banyak-banyak, dia udah dinilai. Mungkin saya ngomongin habis itu dibilang das sama dia. Badan ini itu BUMN yang sudah ada itu dibenahin bisa kok. Ada Menteri BUMN kok. Tapi cari Menteri BUMN yang kompeten dan lurus hatinya, jujur. Bukan yang ikut-ikutan, diduga ikut-ikutan mengoplos bahan bakar. Erik. Gitu. Cari itu. Banyak orang yang lurus itu. Jadi kalau ini kan menggemukkan kan. Menggemukkan badan yang ada di negeri ini. Menggemukkan. Menteri udah searat-arat. Jadi mungkin itu bisa buat pertimbangan lah yang kita sampaikan pada diskusi siang ini. Jadi nggak menimbulkan kehancuran bangsa ini lebih parah lagi gitu. Itulah Bung Rama. Ini mungkin disambung ini, Om Lim, silakan. Ini bulan puasa, saya mengharap berkah bulan puasa ini dari Allah, sayang kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang sebenarnya mempunyai potensi. Allah sudah memberikan seluruh alam yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang makmur, yang hanya mempunyai kekayaan minyak saja. Ini saya ingin mengetuk hati yang paling dalam, walaupun banyak orang yang marah tentang Prabowo ini. Karena saya terlibat di dalam Ijtima Ulama di tahun 2019-2018 dalam proses akhirnya ulama itu mendukung untuk Prabowo menang. Karena banyak para kiai itu yang tahu dia ini orang baik. Saya kebetulan dekat dengan Pak Kiai almarhum Rasid, ya, Abdullah Syafi'i. Pak Prabowo itu sering datang ke sana. Apabila datang saya diundang, dia suka ngasih sesuatu, saling dekatnya sama ulama. Cobalah ini dimanfaatkan oleh Pak Prabowo bahwa dia itu sebenarnya dikenal sebagai orang baik. Jadi Allah berfirman, ta'awanu ala birri wa taqwa wala ta'awanu ala itsmi wal udwan wa taqullah innallaha sadidul iqab. Tolong menolong kamu kepada orang yang biri berbuat baik dan menahan ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong pada orang yang curang, yang itu berat sekali hukumannya di hadapan Allah. Artinya apa? Ini tadi kepercayaan, mampukah dari luar investasi itu pada kita ini, bukan pada karena Indonesia yang punya aset yang banyak, pengelola yang jujur, yang mempunyai harapan yang tadi disampaikan. Tadi Pak Maron banyak sekali menyampaikan edukasi kepada rakyat. Saya kira perlu sekali. Ini orang-orang yang sangat tidak oleh Prabowo ditegakkan hukumnya, yang padang memberikan bahaya besar terhadap tadi apa itu dituntut rakyat, tangkap Jokowi dan sebagainya. Bukan masalah apa, ini kan salah satunya misalnya tadi disebutkan tentang OCRP ya, itu kan bukan organisasi yang menghimpun fakta dan data tentang korupsi saja, tetapi crime, kejahatan, segala macam kejahatan itu masuk. Nah, kalau dia masih tolong menolong terhadap ini, orang rakyat, masyarakat internasional tidak akan percaya. Mau kapanpun IKN nggak akan datang, itu hanya bohong-bohong saja. Sampai si Aguan mengatakan aku ingin hanya menyelamatkan muka Jokowi dan sebagainya. Tidak harus Pak Prabowo menentukan bahwa dia harus dihukum ini. Udah, jangan bersahabat dengan orang-orang yang menimbulkan malapetaka di Indonesia ini. Insya Allah akan turun keberkahan. Kalau mengatakan Allah, kalau penduduk langit dan bumi manusia itu bertakwa dan berbuat baik kepada Allah, akan turun keberkahan dari muka langit dan muka bumi. Ini kok sesuatu yang diberikan oleh Allah kok justru menjadi bencana karena manusianya. Nah, semoga Pak Prabowo nggak usah berpikirlah di 2029. Pokoknya ini masih baru, ini mulai selesaikan dengan baik. Otomatis kalau melihat terbukti ini, rakyat pasti akan tetap memperkokoh dia. Kalau saya dari sisi ini, karena bulan puasa, saya berharap sekali Allah pasti akan membantu rakyat Indonesia yang baik ini. Baik ini, jadi kayak kultum ini.
Tapi soal Prabowo 2029 ini saya sendiri juga ragu ya, karena biasanya orang yang paling pertama mengumumkan siap akan capres justru itulah yang nggak jadi biasanya kan gitu kan ya. Yang terakhir-terakhir justru itulah, karena kayak sebagai pengalihannya gitu ya kan. Gibran itu kan munculnya terakhir-terakhir. Pertama kan Erick Thohir itu yang digadang-gadang sebagai cawapres kan, ujung-ujungnya Gibran. Jadi kalau Prabowo sekarang mengatakan akan maju di 2029 itu artinya enggak gitu biasanya ya, karena justru nanti terakhirnya yang lainnya. Keinginan orang-orang yang di sekelilingnya. Atau sengaja untuk mengalihkan dulu untuk yang sesungguhnya adalah Gibran mungkin begitu ya. Tetapi kita kembali ke tema kita Indonesia dijarah ini, rasanya kita memang harus menghentikan penjarahan ini ya. Kenapa? Karena alam ini sudah sepertinya habis dijarah ya, sudah dijarah oleh orang Indonesia sendiri. Iya, karena lagi-lagi nih Almarhum Faisal Basri juga mengatakan data ya, reserve batu bara hasil bumi Indonesia itu sebenarnya nomor urut ke-7 atau 8 ya di dunia itu ya. Maksudnya tidak banyak, masih ada negara-negara lain. Tapi ekspor kita ketiga begitu. Artinya nomor 1. Nomor 1 ya. Oh ya, nomor 1. Jadi benar-benar tanpa negara-negara lain yang reserve-nya lebih besar saja tidak seugal-ugalan Indonesia dalam mengeksploitasi hasil bumi. Nah, dengan hasil bumi yang sudah diperkosa semacam itu begitu ya. Akhirnya ditambah lagi sekarang Indonesia pastinya kesulitan cari hutang saya kira dengan Jokowi sebagai nominasi OCC RP itu tentu tidak akan mudah mencari hutangan, sehingga pilihan terakhir yang dijarah siapa? Rakyat Indonesia. Makanya kita dipalakin pajak, di efisiensi dan lain ujung-ujungnya. Nah, inilah mengapa penjaraan ini harus dihentikan, karena semuanya sudah habis dijarah, tinggal rakyat yang belum sudah dijarah dan tinggal yang tersisa ini ya, yang belum. Itu Pertamina kemarin mengoperasinya itu menjarah rakyat, uang rakyat dengan mengoplos uang ya. Sekarang bukan karena hasil bumi sudah habis dijarah, rakyatlah ya dengan oplosan Pertamina, betul sekali Pak Narko. Ya, uang rakyat dijarah sehingga kita bayar lebih, tapi ujung-ujungnya yang beli kita milih Prabowo isi Jokowi. Kita milih Pertamax isinya ternyata campuran Pertalite ya. Itu penjarahan ya dengan uang lebih. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Penjarahan ini harus dihentikan karena semakin habis semakin seperti gelap mata ini. Semua dijarah begitu ya. Sebentar lagi gelap mata rakyat. Sebentar lagi rakyat yang gelap mata. Iya, kalau udah gelap mata semua di depan tuh sama aja. Ya, ini mungkin yang terakhir sebelum ditutup ada Pak Marwan, silakan. Saya sedikit ingin menambahkan soal oplosan ya, yang memang secara teknis atau fakta oleh Pertamina itu kan istilahnya blending. Dan oplos ini menjadi cap yang negatif kepada Pertamina. Padahal mungkin itu terlalu berlebihan. Ya, sehingga yang diuntungkan itu perusahaan-perusahaan SPBU asing misalnya. Atau Pertamina itu namanya jelek di mata investor yang konon katanya sudah sangat banyak minta klarifikasi dari investor yang sudah minjamkan uang Pertamina itu, uang ke Pertamina akibat dari istilah oplos itu. Jadi saya kira ini harus pemerintah memang sudah menjelaskan, tapi belum cukup. Sebaliknya rakyat juga harus sadar. Yang saya ingin katakan adalah di samping oplos, sebetulnya sumber kerugian negara yang lebih besar dan rakyat yang menjadi konsumen itu adalah markup harga. Kemudian dari pengapalan, ngirim barang itu, import, ekspor atau nyebar ke seluruh Indonesia, distribusi. Jadi dari shipping. Jadi dari markup harga beli crude atau BBM hasil kilang, dari shipping, kemudian dari menyatakan bahwa produksi dalam negeri tidak bisa diolah di kilang dalam negeri. Sebagian. Sehingga impor crude dan BBM-nya semakin meningkat. Nah, baru oplos. Jadi 4 unsur ini saya kira yang paling besar unsur korupsinya itu adalah markup harga. Nambah $4 kah atau berapa dari harga yang seharusnya. Ini yang perlu kita jelaskan kepada publik. Nah, kembali ke soal Danantara ya, bahwa ide utama awal itu dari Pak Sumitro, ayahnya Pak Prabowo. Ini jangan dihianati oleh Pak Prabowo, jangan jadi anak durhaka. Ya, kita ingatkan itu. Yang kedua, masih ada kesempatan untuk melakukan koreksi bagi Pak Prabowo. Kenapa? Karena
proses pembentukan undang-undang BUMN itu syarat dengan moral hazard. Ada pembajakan oleh siapa? Oligarki yang dipimpin oleh Jokowi dan Erick Thohir. Bahwa waktu mau mendirikan Danantara, orang utama dari tim Pak Prabowo yang melakukan kajian itu adalah Pak Burhanuddin Abdullah sama Mulyaman Hadad. Tapi di tengah jalan dibajak oleh Erick dan Jokowi. Maka jadilah undang-undang BUMN yang bermasalah tadi, yang masih bisa untuk dikoreksi. Karena itu Pak Prabowo, kalau ada nanti gugatan judicial review oleh publik, biarkan saja itu prosesnya berlangsung di MK tanpa intervensi. Dan saya yakin kalau tanpa intervensi, maka apa yang sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah melalui perubahan undang-undang BUMN itu bisa berubah, bisa batal. Jadi masih ada kesempatan. Nah, kalau itu batal, maka otomatis tadi penjahat-penjahat yang duduk atau orang-orang politik yang syarat dengan kepentingan oligarki itu, yang sekarang menjadi dewan pelaksana, dewan pengawas, soal dewan penasihat, oke lah, itu mungkin Pak Prabowo mungkin masih relevan. Tapi kalau dua orang ini, SBY dan Jokowi, itu tidak relevan juga untuk duduk di sana. Nah, kalau nanti undang-undang BUMN-nya itu bisa batal, maka ini semua yang bermasalah ini bisa berubah dan Pak Prabowo itu, ya minimal Anda menjalankan cita-cita luhur dari orang tua sendiri untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi kalau Anda disandra oleh para pembajak tadi, pembajaknya itu saya sebutkan adalah Jokowi dan Erick Thohir, ya tunggu saja nasibnya. Ya, karena itu artinya Anda akan membiarkan penjarahan aset negara dan aset rakyat melalui Danantara yang dijalankan oleh orang-orang bermasalah, yang uang itu bisa saja diinvestasikan kemana? Ke IKN. Malah bisa masuk ke PSN termasuk PSN-nya Aguan. Bisa ke sana uangnya. Bisa, apa kita rela? Ya, bisa juga buat membiayai pemilu juga. Pemilu bisa macam-macam, seperti yang sudah terjadi untuk 11 BUMN yang bangkrut, yang bermasalah akibat dari ulah Erick Thohir dan Jokowi. Ini kan tidak pernah diproses. Dan mengakui ya untuk membiayai kampanye. Ya, salah satu yang saya ingat itu adalah saham GoTo. Dibeli oleh Telkom. Telkom ini kan punya negara. Beli saham GoTo untuk siapa? Untuk keuntungan bagi Boy Thohir sebagai pemegang saham, misalnya. Itu sangat nyata kejahatannya, tapi tidak ada yang memproses. Nah, ini bisa berlanjut nanti lewat Danantara untuk berbagai investasi di sektor swasta yang punya oligarki. Kita tidak mau ini terjadi, maka tuntutan pertama adalah mari rakyat lawan untuk membatalkan undang BUMN. Yang kedua, Pak Jokowi ingat nasihat atau ide awal, visi misi dari Pak Sumitro, jalankanlah itu, jangan justru berkhianat. Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo, ya. Iya. Makanya Pak Prabowo ini diviralkan terus ya, mari kita viralkan karena biasanya kalau viral Pak Prabowo biasanya terus ada kayak seperti pahlawan gitu kan, dikoreksi gitu, diralat gitu. Ini mungkin silakan closing statement aja. Sedikit saya nambahkan, Mbak Rahma. Memang itu ide Pak Mitro, tapi sebetulnya kalau saya dengar keterangan dari Profesor Kerry itu udah dibelokkan. Iya, Pak. Dibajak. Pak Mitro itu belum ada menteri BUMN, makanya dibentuklah super holding BUMN. Tapi untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk investasi. Jadi kan berbeda. Jadi itu yang saya bilang. Ini ide pembentukan super holding ini memang dari sejak Pak Mitro dulu, karena dulu memang belum ada menteri BUMN. Tapi tujuannya lah untuk mensejahterakan, membangun rakyat, kepentingan rakyat, bukan untuk investasi proyek-proyek. Itu yang ngomong Profesor Kerry yang mendalami itu. Satu, yang kemudian masalah Danantara, kemudian masalah ini kasus Pertamina, kan disebut ada 9 itu. Ya, saya tidak percaya kalau cuma 9. 9 direktur. 9 direktur. Dia berjalan sudah 3-4 tahun. Contohnya sampai Kapolda Metro ini udah disebut kan? Makanya bisa damai dan aman dia melakukan pengoplosan tadi itu. Jadi saya yakin sampai
kementerian atau menterinya juga terlibat. Tidak mungkin 9 orang ini Menterinya presidennya diem aja nggak minta setoran juga nggak mungkin juga. dan si menteri Emang bodoh juga- presidennya nggak tahu duitnya banyak tuh. si presiden juga, si menteri juga tidak akan mungkin berani seperti itu nekatnya. Kalau nggak Selama setor. kalau tidak pemimpin tertinggi dalam presiden yang pada masa itu Jokowi nggak tahu, nggak mungkin. Karena sudah mulai disebut-sebut itu dan logis. Menurut saya analisis para pengamat itu logis bahwa ini sangat sekali. Nah, pada kesempatan ini Pak Prabowo kalau betul-betul mau menyikat para bajingan pengkhianat atau oligarki hitam ini, ya ini harus tuntas, terbuka, dan sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Jangan cuma 9 manusia ini aja proses. Ini cuma kacung operator. Kacung operator. Banyak sekali udah analisis mengatakan itu sampai ke menteri. Bahkan nama Kapolda Metro Karyoto itu ada disebutkan. Makanya aman dia sekian tahun. Dan menteri ini juga diduga kuat atas sepengetahuan big bossnya. Ya kalau nggak dipecat lah sama Ya, Jokowi kan. duit segitu banyak kan. Nah, iya. Karena itu kalau betul-betul Prabowo ingat omongannya akan menyikat semua koruptor, saya siap mati atau saya pingin mati di atas kejujuran, buktikan di sini. Buktikan di sini. Nggak usah buru-buru pingin nyapres 2029 lah. Nggak usah. Ini aja dulu. Nggak usah diomongkan kalau Bapak bangun ini Pak Prabowo 2029 pasti menang. Mudah-mudahan Bapak masih hidup. Gitu ya. Karena kenapa? Ini udah kasat mata. Dan rakyat menderita banget. Ya, kita doakan Pak Prabowo panjang Ini- umur sampai iya. 2029. Ini Biar nggak presidennya ganti. pemalsuan, penipuan, korupsi. Deliknya kan itu kan? Penipuan, pemalsuan, korupsi. Lengkap. Harusnya polisi, kejaksaan, KPK bisa turun sama-sama untuk membongkar. Jadi mudah. Kalau mau dan kalau berani. Sekali lagi, kalau mau dan kalau berani. Kalau enggak, ya udah rakyatnya nanti yang akan bersikap untuk menyelesaikannya. Makasih. Iya. Soal pengoplosan itu saya menambahkan Pak Narko. Ya rasanya nggak mungkin lah kalau Jokowi nggak tahu adanya pengoplosan. Orang rakyat Indonesia aja sebenarnya tahu waktu itu kan sempat rame waktu itu ketika baru-baru tahun berapa itu ya, baru-baru naik harga Pertamax. Banyak yang mempertanyakan kualitas Pertamax karena ada yang mengisi motor belum dipakai, diparkir di rumah, besoknya udah menguap, berkurang. Kan ramai itu beritanya, sempat viral, banyak yang mencoba. Bahkan sejak itu saya sudah nggak beli Pertamax. Jadi saya nggak termasuk yang dijarah, selamat. Karena waktu itu sudah viral, rakyat aja udah curiga. Nggak mungkin dong presiden nggak tahu, ada orang rakyat aja udah ngomong. Sempat viral, nanti kita roll aja itu ya beritanya. Ya, Warganet diramaikan prasangka kini Pertalite jadi lebih cepat habis atau boros. Keluhan Pertalite jadi cepat habis juga ramai diperbincangkan di media sosial Twitter. Sebuah akun Twitter menulis penggunaan Pertalite jadi lebih cepat habis walaupun jarak tempuhnya sama saja. Keluhan ini pun dikaitkan dengan adanya kenaikan harga. Bahkan Mahfud MD juga mengatakan ini pengoplosan ini nggak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan presiden begitu. Kalaupun menteri terlibat, ya Bukan tanpa pengetahuan, itu memang kebijakan negara kan itu. ya kalaupun menterinya katanya Erick Thohir begitu ya terlibat, ya masa sampai 3 tahun dibiarin, harusnya dipecat dong sama Jokowi ya. Orang sampai rame kok waktu itu kan. ini tolok ukur kepemimpinan Presiden Prabowo yang katanya akan menyikat koruptor begitu saya dilantik jadi presiden, dan juga konsekuensi dari pernyataannya saya mau mati di atas kejujuran. Nah, iya, boro-boro dipecat sampai sekarang pun masih dapat menteri. Berarti kan sampai kemudian, nah ini saya nggak ngerti ya, tiba-tiba semua meledak sekarang korupsi besar. Ini memang akhir-akhir ini banyak berita-berita besar sehingga Pak Narko, Bang Marwan, Om Lim yang biasanya gencar membahas soal pagar laut ini untuk sementara dilupakan. Oh, tetap pagar laut masih tetap. Masih. Masih Ini tetap soal ya? penipuan dan penindasan itu.
Tapi perhatian publik maaf, ini teralihkan karena ada Ya, korupsi ya, kuadriliun dan segala macam, jadi ditimpa-timpa seperti itu ya. Tapi tetap Ya masih, konsisten karena terus. 3 hari yang lalu kan kita sudah ada kesempatan RDPU dengan Komisi 2 DPR. Dan ini sudah menjadi perhatian DPR katanya. Sambil juga ada usul untuk ada angket. Jadi pansus lah ya. Usus ini sudah ada sounding ke sana, mudah-mudahan nanti akan ada follow up-nya. Baik, Gitu. baik, ini silakan. Karena- Sudah 70 menit kan ya, Ya, Pak? kita harus optimis ya Pak Prabowo ini jangan terlalu negatif kepada mahasiswa-mahasiswa yang terus turun Indonesia gelap saya kira. Apa susahnya Pak Prabowo temuin beberapa orang yang kritis-kritis dari mahasiswa itu untuk berdialog. Kalau Jokowi mengatakan saya rindu di demo, saya ngomong kosong. Prabowo apa susahnya? Mereka ini kan ingin memberikan masukan bagaimana kejanggalan-kejanggalan untuk Indonesia supaya tidak gelap-gelap itu tadi. Mereka protes salah satunya tentunya tentang pemangkasan anggaran. Saya kira mudah sekali untuk menjelaskan pemangkasan anggaran karena memang nggak ada uang. Orang bisa menerima kok kalau bisa disampaikan dengan baik gitu ya. Nah, tetapi masalahnya tidak dilihat ada pembelaan terhadap pendidikan. Sehingga lebih mementingkan sesuatu yang sifatnya seremonial lah, walaupun itu juga penting, makan itu bukan tidak penting, itu tidak ditolak juga, tetapi masalah pendidikan. Indonesia harus cerdas, misalnya kita dengan membandingkan dengan Jepang, saya ingat saya misalnya tahun 2000-an sekian itu, Jepang itu mempunyai industri otomotif di 120 negara. Bagaimana setiap harinya uang mengalir dari 120 negara karena mempunyai industri-industri bukan saja otomotif tetapi elektronik dan sebagainya. Thailand membuat sesuatu peralatan pertanian berada di mana-mana dipakai. Kejauhan kalau dibandingin sama Jepang. Thailand itu orang Solo kemarin kan mengeluh. Mereka mempunyai industri yang bisa membuat peralatan-peralatan murah untuk bisa mengembangkan satu pengembangan pangan yang diharapkan Pak Prabowo. Tapi malah coba kasus di Rempang, sungai ditutup irigasi bagaimana? Sawah sudah mau panen ditutup, tidak dibayar dan sebagainya. Dan bagaimana pembelaan terhadap pertanian ini dan yang harus dia lakukan supaya kita ada swasembada pangan dan sebagainya itu. Saya kira ini yang mestinya harus didengarkan dari rakyat ini. Dan Prabowo udah ngomong mau mati mau timbul dan tenggelam dengan rakyat. Jangan rakyat tenggelam didiemin gitu. Saya kira ini yang perlu perenungan yang semoga kita masih bisa mampu menyelamatkan Indonesia, saya kira gitu. Ya malah dia yang menenggelamkan, bukan timbul tenggelam, dia yang nenggelamin ini. Justru itu, makanya saya cuma nuntut omongannya aja. Jadi kan kita sebenarnya kan ngasih masukan nasihat untuk kebaikan bersama, ya kan. Kalau Pak Prabowo mau dengar, mau jalankan, syukur. Tadi kan misalnya batalkan undang-undang, dukung itu diproses di MK misalnya, judicial review-nya. Tapi kalau dia tetap diam malah membiarkan itu supaya tetap berjalan, ya saya kira sudah waktunya nanti rakyat, dia akan berhadapan dengan rakyat. Ya betul, itulah intinya ya. Ya. Harus dihentikan ya. Hentikan menjarah rakyat Indonesia sebelum rakyat Indonesia gelap mata, begitu ya. Bukan hanya Indonesia gelap, tapi rakyat Indonesia gelap mata, begitu ya. Baik, terima kasih ya Bang Marwan, terima kasih Pak Narko dan Umlin, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.